Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan mulia, sehingga Tuhan menjadikan manusia menurut gambar-Nya dan rupanya. Ia menempatkan manusia pertama, yaitu Adam, di tengah tempat yang indah dan menyenangkan. Kejadian 2 ayat 8, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara, kata Eden memiliki arti kesenangan. Tuhan tidak menempatkan manusia pada tempat yang tandus atau mengerikan, saudara. Tapi Tuhan menempatkan manusia di suatu tempat kesenangan. Di taman inilah manusia memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, dapat bersenda gurau, bercakap-cakap, berbicara dan bersekutu dengan Tuhan. Kehadiran Tuhanlah yang membuat Taman Eden itu menjadi tempat paling nyaman yang pernah ada dalam dunia ini. Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada manusia untuk berkuasa atas segala ciptaannya yang lain. Dan kebahagiaan Adam makin sempurna dengan diberikannya pendamping baginya, yaitu Hawa. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Namun tiba-tiba manusia diusir dari taman kesenangan itu, tidak lagi berpijak di atas tanah yang subur, tetapi tanah yang terkutuk. Harus bermandi peluh supaya dapat makan, harus menanggung sakit bersalin, serta terpisah dari Tuhan. Manusia tidak lagi dalam kemuliaan Tuhan. Citra dirinya telah rusak, telanjang, dan kematian menghadangnya. Dosa dan ketidaktaatan adalah pemicu semuanya itu terjadi. Dosa membuat sakit penyakit, kemiskinan dan kemalangan terjadi di bumi ini. Dosa telah menjalar kepada semua keturunan Adam, sehingga tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sama seperti dosa
telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh itu, seperti dalam Roma 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Satu-satunya pribadi yang dapat menghentikan virus dosa adalah Yesus. Ya, melalui kematian Yesus di atas kayu salib itulah, maka kepala ular atau iblis itu diremukkan. Ingatlah, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup orang percaya, dan hubungan manusia dengan Allah dipulihkan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur, kami memuji Tuhan karena segala sesuatu Engkau rancangkan indah dan ajaib. Tuhan tidak menempatkan manusia di tempat yang mengerikan, yang tandus. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada manusia. Justru sebaliknya, rancangan-rancangan indah Engkau buat dan sediakan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau menebus kami dan Engkau membawa kami sebagai anak-anak Tuhan yang diangkat dan mendekat, yang diangkat mendekat dengan Allah dalam persekutuan-persekutuan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami, tapi sebaliknya hubungan kami dengan Allah telah dipulihkan dengan pengorbanan Kristus bagi kami. Kami tidak mau sia-siakan hidup ini, tapi kami mau bermanfaat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
jalan-jalanmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.